Halo teman-teman, hari ini kita akan berkenalan dengan perusahaan plastik nih, ya. Yakni adalah Panca Budi Idaman, ya. Panca Budi Idaman Tbk dengan kode emiten PBIT atau PBIT ya. Oke, plastik ya. Salah satu barang yang kontroversi ya. Sangat membantu tetapi juga sering menimbulkan isu-isu lingkungan teman-teman ya. Oke, kita kenalan dulu tentang ini. Oke. Jadi Panca Budi Group didirikan oleh Johnny Taslim pada tahun 1979 dan mengawali karirnya sebagai pedagang umum mendistribusikan produk jadi kantongan plastik berbahan baku PP, HDPE, dan PE. Pada tahun 1990, Johnny Taslim mendirikan perseroan untuk memproduksi dan mendistribusikan produk jadi kantongan plastik dan juga beroperasi secara komersil dengan produksi kantongan plastik pada tahun 1991. Pada tahun 2003 mendapatkan ISO 9001 untuk manajemen proses produksinya. Perseroan adalah perusahaan terpadu yang memproduksi dan mendistribusikan barang plastik kemasan. Kegiatan usaha perseroan mencakup mulai dari perdagangan biji plastik, produksi plastik kemasan, dan distribusi plastik kemasan baik dalam negeri maupun ekspor. Oke, merek pertama yang dijual adalah Fluid, dan selanjutnya mengembangkan merek-merek lain seperti tomat, bengkuang, jeruk, cabai, 222, wayang, gapura, Sparta, Liberty, Dayana, PB, dan beberapa merek lainnya ya. Wow, saya jarang dengar ya. Mungkin di tempat saya itu belum terjangkau produknya kali ya. Bagi teman-teman yang tahu produknya, kenal, dan ada pakai, boleh komen di bawah ya. Selain itu, Perseroan juga merupakan perusahaan pertama di bidang produk yaitu jadi kantongan plastik yang memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2013. Oke. Dan rekor Museum Rekor Dunia pada tahun 2013. Pasar pertama yang dijangkau oleh Perseroan adalah Jabodetabek dan berkembang menjangkau seluruh Indonesia. Lalu pada tahun 2011 mendirikan PT Panca Budi Niaga menjadi perusahaan distribusi produk jadi kantongan plastik yang diproduksi oleh Perseroan. Perseroan mendistribusikan produk jadinya dengan beberapa jalur distribusi yaitu dari Perseroan langsung ke pedagang eceran di pasar tradisional atau ke pedagang semi grosir, lalu ke pedagang eceran di pasar tradisional, atau yang terakhir dari Perseroan ke pedagang grosir, ke pedagang semi grosir, dan ke pedagang eceran ya. Jadi ada tingkat-tingkatan. Lalu Perseroan juga merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang beriklan di TV untuk produk jadi kantongan plastik dan telah memperoleh berbagai penghargaan Best Brand Award dari Mars. Merek tomat telah memperoleh Best Brand Award sejak tahun 2009 dengan Platinum Best Brand di tahun 2014. Sedangkan merek wayang telah memperoleh Best Brand Award sejak tahun 2010 dengan Platinum Best Brand di tahun 2016 ya. Wow, cukup banyak prestasi ya. Bisa bersaing ketat dengan BNGA yang juga punya banyak prestasi nih. Perseroan mulai melakukan ekspor. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin melihat video saya tentang BNGA, boleh nanti mampir ke channel saya ya. Oke, kita lanjut. Mereka juga melakukan ekspor pada tahun 2006. Pasar ekspornya Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, United Arab Emirates, Nigeria, Amerika Serikat, Taiwan, dan lain-lain. Terus Perseroan juga menambah pabrik ke beberapa kota dengan sebagai basis produksi produknya seperti di kota Solo, Jawa Tengah, Medan, Sumatera Utara, Tangerang, Banten, Cilegon, Banten. Pabrik di Cilegon, Banten adalah produk yang memproduksi heavy duty sack sebagai kantongan plastik yang menyimpan biji plastik. Dengan konsistensi usaha yang dilakukan dari waktu ke waktu, saat ini Perseroan telah berkembang menjadi salah satu pemimpin pasar produk kantongan plastik yang selalu memberikan prioritas kepada pelanggan. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal, Perseroan mendayagunakan seluruh tenaga pemasaran, penjualan, dan pengiriman yang mampu melakukan distribusi ke seluruh wilayah pemasarannya. Oke, kita sudah melihat tentang PBIT ini ya. Kita juga berharap bahwa kegiatan daripada Panca Budi ini dapat menjadi berkat bagi setiap masyarakat ya. Oke, kita akan melihat unit bisnisnya beserta produk-produknya ya teman-teman. Oke, ini unit bisnisnya dengan produk yang pertama polyethylene. Oke, ini plastik kemasan ya kayak gini, merek tomat nih. Lalu ada polypropylene,
Ini yang lebih tebal ya. Oke, ini bentuknya transparan karena yang ini kantong plastik. Kalau ini yang bentuknya transparan untuk bungkus makanannya. Lalu ada lagi high density polyethylene, merupakan bahan baku untuk plastik HDPE yang umumnya hasil produksi berbentuk plastik kantong, plastik roll, dan plastik lembaran ya. Oke, kayak kantong kresek lah ya. Lalu heavy duty sack untuk makanan ternak, ikan, pupuk, dan lain-lain, lebih tebal ya. Lalu yang terakhir produk-produk lainnya ya, seperti kertas nasi ini ya. Wow, kertas nasi ini udah sering dipakai ya, buat makan geprek juga sering pakai ini. Lalu dus kue, lalu ada lagi tari rafia. Tari rafia, oke. Ada lagi karet gelang dan sedotan. Oke, inilah sekilas tentang produk daripada Pebit ya. Sekarang kita akan melihat keuangan daripada Pebit sendiri ya. Oke, keuangan dari Pebit sendiri, dan ini merek-mereknya teman-teman, merek-mereknya. Wow, saya berharap sih kegiatan daripada CSR ini bisa seperti daur ulang ya. Apakah ada tentang daur ulang di sini? Oke, sepertinya belum ada ya. Yayasan Panca Harapan. Karena kita tahu plastik itu susah untuk tercerna oleh organisme ya. Jadi akan meninggalkan banyak limbah nanti. Jadi mungkin harus ada bagian untuk daur ulang. Tapi saya belum menemukannya ya. Bagi teman-teman yang tahu mungkin ada tentang daur ulang daripada PB ini, boleh komen di bawah ya. Nah, sekarang langsung kita masuk ke RTI Bisnis. Bagi teman-teman seperti biasa yang ingin melihat tutorial RTI Bisnis, boleh klik video saya yang ada di atas ini. Nah, sekarang mari kita masuk ke RTI Bisnis. Inilah fundamental daripada Pebit. Bagus sekali ya teman-teman. Tiap tahun selalu profit dan juga rajin bagi dividen. Apakah dari tahun 18, 19, 20, 21 ya. Mereka IPO-nya tahun 2017. Jadi memang bagus ya. Produk yang mereka hasilkan memang plastik, tapi dividennya asik. Oke. Lalu operating profitnya lebih besar daripada net profit. Nice. Operatingnya sehat ya. Plastiknya laku sekali. Lalu PER-nya 6,6 kali. Good. Operating profit margin 14%. Good. Net profit margin 11% juga good. Tinggal cash ratio-nya yang perlu ditingkatkan ya. Cuma 59%, tapi ya it's okay. Nggak terlalu buruk lah ya. Jadi untuk Pebit ini memang menarik ya teman-teman. Saya juga akan investasi ke Pebit ini dengan timing yang tepat. Ketika MACD-nya sudah banyak yang naik, sehingga banyak yang beli, sehingga potensi naiknya lebih tinggi ya. Ya, jadi Pebit lulus sertifikasi untuk diinvestasikan. Demikianlah tentang Pebit, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.